Oke, daon nih. 오랜만에 이 동네를 찾았어. 골목골목을 따라다니면서 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 너의 집 앞을 서성이다. 널 위해 돌아서야 하는 그런 밤. 가끔 널 꺼내봤어. 지친 하루하루에 위로가 필요할 때. Aset tetap merupakan salah satu bagian penting dalam laporan keuangan perusahaan karena memiliki nilai yang besar dan digunakan untuk kegiatan operasional. Dalam video ini, kami akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama, sifat dan contoh aset tetap. Lalu yang kedua, tujuan pemeriksaan aset tetap. Dan yang terakhir, yaitu prosedur pemeriksaan aset tetap. Sifat dan contoh aset tetap. Aset tetap dikenal juga sebagai properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut PSAK dan SAK Etap, aset tetap harus diakui jika 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, ada kemungkinan besar manfaat ekonomis di masa depan yang akan masuk ke perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset tetap diukur secara andal. Contoh aset tetap berwujud ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Sedangkan aset tidak berwujud meliputi hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Aset tetap perlu disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Nah, tujuan audit atas aset tetap yaitu antara lain yang pertama, menilai efektif pengendalian internal perusahaan atas aset tetap. Yang kedua, yaitu memastikan keberadaan dan kepemilikan aset bahwa asetnya benar-benar tercatat atau sesuai nyata dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu memeriksa keabsahan penambahan dan penghapusan aset. Apakah sudah diotorisasi dan didukung oleh bukti-bukti lengkap. Yang keempat, yaitu menilai pencatatan penyusutan agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dilakukan secara konsisten. Dan yang terakhir, yaitu meninjau pelepasan aset tetap seperti penjualan ataupun penghapusan, serta memastikan hasil transaksi tersebut diakui dengan benar. Langkah-langkah pemeriksaan aset tetap meliputi yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal seperti kebijakan kapitalisasi, penyusutan, serta pencatatan aset tetap. Yang kedua, meminta dokumen pendukung seperti daftar aset, faktur pembelian, dan bukti kepemilikan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi aset dan keberadaannya. Yang keempat, memeriksa konsistensi kebijakan akuntansi termasuk metode penyusutan yang digunakan. Yang kelima, memverifikasi transaksi penambahan atau pengurangan aset dan memastikan semuanya dicatat secara benar. Yang keenam, meninjau kecukupan asuransi serta jaminan aset tetap agar perlindungannya memadai. Yang ketujuh, memastikan penyajian aset tetap di laporan keuangan sesuai dengan SAK atau IFRS. Demikian penjelasan dari kami mengenai bab 18, pemeriksaan atas aset tetap.
Melalui audit aset tetap, auditor dapat memeriksa bahwa aset perusahaan tercatat secara benar, digunakan secara efisien, dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya yaitu audit aset tetap bertujuan memastikan aset perusahaan benar-benar ada, dimiliki, dan dicatat sesuai standar akuntansi. Melalui pemeriksaan dokumen, pengendalian internal, dan pengecekan fisik, auditor dapat menilai keakuratan laporan keuangan serta efisiensi penggunaan aset perusahaan.